nama saya Nur Putri Saraswati, nomor absen 28 dari kelas 10 MIPA 1. Di video kali ini, saya akan menceritakan salah satu jenis cerita yang tergolong itihasa. Itihasa itu sendiri merupakan kelompok kitab jenis wiracarita atau cerita epos kepahlawanan yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa silam. Secara tradisional, jenis yang tergolong ke dalam itihasa ada dua macam, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan itihasa cerita Mahabharata. Mahabharata adalah karya sastra kuno yang konon ditulis oleh Bhagawan Vyasa atau Vyasa dari India. Buku ini terdiri dari 18 kitab, maka dinamakan Astadasa Parwa. Namun, ada pula yang meyakini bahwa kisah ini merupakan kumpulan dari banyak cerita yang semula terpencar-pencar, yang kemudian dikumpulkan semenjak abad keempat sebelum Masehi. Secara singkat, Mahabharata menceritakan tentang konflik antara Pandawa 5 dengan saudara sepupunya, yaitu 100 orang Kurawa, mengenai sengketa hak pemerintahan kerajaan Kuru dengan pusat pemerintahan di Hastinapura. Puncaknya yaitu pada perang Baratayuda yang berlangsung selama 18 hari. Diceritakan ada dua bersaudara, putra seorang maharaja, yaitu Drestarastra dan Pandu. Drestarastra terlahir buta. Karena cacat, menurut kepercayaan Hindu, ia tidak bisa dinobatkan sebagai raja. Sebagai gantinya, Pandu, si putra bungsu, dinobatkan sebagai raja. Drestarastra memiliki 100 orang anak, yaitu 99 putra dan seorang putri yang dikenal sebagai Kaurawa. Sedangkan Pandu mempunyai 5 orang putra yang dikenal sebagai Pandawa. Kelima Pandawa tersebut yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa. Raja Pandu meninggal ketika usianya masih muda, ketika anak-anaknya belum dewasa. Oleh karena itu, meskipun buta, sang Drestarastra dinobatkan sebagai raja mewakili putra Pandu. Drestarastra membesarkan anak-anaknya sendiri dan Pandawa kemenakannya. Ia dibantu oleh Bisma, paman tirinya. Setelah anak-anak itu cukup besar, Bisma menyerahkan mereka semua kepada Mahaguru Drona untuk dididik dan diberi ajaran ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan yang harus dikuasai oleh putra-putra bangsawan atau ksatria. Setelah para ksatria itu selesai belajar dan menginjak usia dewasa, Drestarastra menobatkan Yudhistira, Pandawa yang sulung, sebagai raja. Kebijaksanaan dan kebajikan Yudhistira dalam memerintah membuat anak-anak Drestarastra, terutama Duryodhana, putra sulungnya, dengki dan iri hati. Duryodhana bersahabat dengan Karna. Karna merupakan anak Sais Kreta yang sebenarnya putra sulung dari Kunti, ibu Pandawa, yang lahir sebelum putri itu menjadi permaisuri dari Pandu. Sejak semula, Karna selalu memusuhi Arjuna. Permusuhan antara Karna dengan Pandawa semakin diperuncing karena persekutuannya dengan Sangkuni. Kedengkian dan iri hati para Kaurawa terhadap Pandawa semakin mendalam. Kaurawa menyusun rencana untuk membunuh Pandawa dengan membakar mereka hidup-hidup ketika para sepupunya beristirahat di dalam istana yang sengaja dibuat dari kayu. Ketika istana itu mulai terbakar, Pandawa berhasil menyelamatkan diri berkat pesan rahasia dari Widura kepada Yudhistira jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Usai menyelamatkan diri, Pandawa dan Kunti masuk ke hutan. Di hutan tersebut, Bima bertemu dengan raksasa Arimba yang ingin membalas dendam atas kematian ayahnya, yaitu Arimbaka. Namun, Bima unggul dan membunuhnya. Lalu, Bima menikahi adiknya, yaitu raksasa Hidimbi yang disebut Arimbi, yang jatuh hati kepada Bima. Dari pernikahan tersebut, lahirlah Gatotkaca.
Kehidupan yang berat selama mengembara di hutan membuat para Pandawa menjadi kesatria-kesatria yang tahan uji dan kuat menghadapi segala mara bahaya dan menghadapi pahitnya hidup. Pada suatu hari, mereka mendengar ada sayembara yang dilaksanakan di negeri Pancala oleh Raja Drupada untuk mencarikan suami bagi putrinya, yaitu Dewi Drupadi yang terkenal cantik, berbudi luhur, dan bijaksana. Sayembara itu diselenggarakan dengan megah dan meriah. Banyak sekali putra mahkota yang datang untuk mengadu nasib. Namun, tak satu pun dari putra mahkota tersebut dapat memenangkan sayembara. Tak satu pun kesatria yang mampu memanah dengan tepat satu titik sasaran di dalam lubang sempit di pusat cakra yang terus-menerus berputar. Arjuna yang saat itu menyamar sebagai Brahmana maju ke tengah gelanggang. Semula, sayembara itu hanya dibolehkan untuk para putra mahkota dan para kesatria. Namun, karena tidak ada yang dapat memenangkan sayembara tersebut, Raja Drupada mempersilahkan golongan dari pria lain untuk ikut dalam sayembara tersebut. Panah Arjuna tepat mengenai sasaran sehingga ia memenangkan sayembara tersebut dan berhak mempersunting Dewi Drupadi. Kemudian Pandawa membawa Dewi Drupadi untuk menghadap Dewi Kunti, ibu mereka. Sesampainya di rumah, mereka berkata kepada ibu mereka bahwa mereka datang membawa hasil meminta-minta. Kemudian ibu mereka pun menyuruh agar hasil tersebut dibagi rata untuk seluruh saudaranya. Namun, betapa terkejutnya ia ketika melihat anak-anaknya tidak hanya membawa hasil meminta-minta, namun juga seorang wanita. Akhirnya, dengan nasihat dan sumpah mereka untuk selalu adil dalam berbagi segala hal, maka Pandawa menjadikan Dewi Drupadi sebagai istrinya bersama. Munculnya Pandawa di muka umum membuat orang-orang tahu bahwa mereka masih hidup, sehingga Drastarastra memanggil mereka untuk pulang dan membagi kerajaan menjadi dua, yaitu untuk Kaurawa dan Pandawa. Kaurawa mendapatkan Hastinapura, sedangkan Pandawa mendapatkan Indraprastha. Indraprastha dipimpin oleh Yudhistira, sehingga kerajaan tersebut menjadi makmur, sejahtera, dan selalu menegakkan keadilan. Duryodhana iri melihat kemakmuran negeri yang dipimpin oleh Pandawa, sehingga ia menyusun rencana untuk merebut Indraprastha dengan mengundang Yudhistira untuk bermain dadu. Dalam tradisi kaum ksatria, undangan untuk bermain dadu tidak boleh ditolak. Dengan licik, Kaurawa membuat Yudhistira terpaksa bermain dadu melawan Sangkuni yang tak segan-segan bermain curang, sehingga Yudhistira tak pernah bisa menang. Yudhistira kalah dengan mempertaruhkan kekayaannya, istananya, kerajaannya, saudara-saudaranya, bahkan dirinya sendiri. Setelah semua yang ia pertaruhkannya habis, Yudhistira yang tak kuasa mengendalikan diri, mempertaruhkan istrinya sendiri, yaitu istri Pandawa. Karena kalah berjudi, Yudhistira dan saudara-saudaranya serta Dewi Drupadi diusir dari kerajaan. Mereka diharuskan hidup mengembara di hutan selama 12 tahun. Dan pada tahun ke-13, mereka harus hidup dalam penyamaran dalam 1 tahun. Setelah 13 tahun mereka lalui dengan banyak penderitaan, Pandawa memutuskan untuk meminta kerajaannya kembali. Perundingan dilakukan dengan Kaurawa untuk mendapatkan kembali Indraprastha secara damai. Sayang, perundingan itu gagal karena Duryodhana menolak semua syarat yang diajukan Yudhistira. Kemudian kedua belah pihak berusaha mencari sekutu sebanyak-banyaknya. Raja Wirata dan Krishna menjadi sekutu Pandawa, sedangkan Bhisma, Drona, dan Salya menjadi sekutu Kaurawa. Setelah semua usaha untuk mencari jalan damai gagal, perang tidak bisa dihindari lagi. Dalam pertempuran di padang Kurukshetra, Arjuna sedih melihat bagaimana sanak saudaranya tewas di hadapannya. Arjuna tidak ingin berperang. Arjuna ingin meletakkan senjatanya. Untuk membangkitkan semangat Arjuna dan mengingatkan dia akan tugasnya sebagai kesatria, Krishna sebagai pengemudi keretanya memberi nasihat mengenai tugas dan kewajiban seorang kesatria
sesuai panggilan dharmanya. Percakapan antara Krishna dan Arjuna ini termuat di dalam kitab Bhagavad Gita. Pertempuran dahsyat antara Pandawa dan Kaurawa berlangsung selama 18 hari. Darah para pahlawan bangsa Bharata membasahi bumi padang pertempuran. Bhisma, Drona, Salya, Duryodhana, dan pahlawan-pahlawan besar lainnya beserta bala tentara Kaurawa musnah di medan perang tersebut. Aswatthama, anak Drona, membalas kematian ayahnya dengan masuk ke perkemahan Pandawa. Ia membunuh semua anak-anak Drupadi dan membakar habis perkemahan Pandawa. Pada akhirnya, Pandawa memang menang. Namun, ia mewarisi janda-janda dan anak-anak yatim piatu akibat dari bala tentara yang musnah di medan perang tersebut. Aswatthama berusaha memusnahkan Pandawa dengan membunuh bayi yang ada di dalam kandungan istri Abhimanyu. Namun, berkat kewaspadaan Krishna, bayi itu dapat diselamatkan. Bayi itu lahir dan diberi nama Parikesit. Setelah perang berakhir, Yudhishthira melangsungkan upacara Aswamedha dan ia dinobatkan sebagai raja. Dhritarashtra yang sudah tua tidak dapat melupakan anak-anaknya yang tewas di medan pertempuran, terutama Duryodhana. Walaupun Dhritarashtra tinggal bersama Yudhishthira dan dilayani dengan sangat baik, namun pertentangan batinnya dengan Bima tidak dapat dielakkan. Akhirnya ia meminta diri untuk pergi ke hutan dan bertapa bersama istrinya Dewi Gandhari. Sesuai janji mereka untuk selalu bersama, Kunti menemani Dewi Gandhari pergi ke hutan. Dalam sebuah kebakaran hutan yang hebat, mereka musnah dimakan api. Kedukaan yang mendalam atas kematian sanak saudara mereka membuat hati para Pandawa tidak bisa tenang. Lalu Yudhishthira menyerahkan tahta kepada cucu Arjuna, yaitu Parikesit. Parikesit memerintah kerajaan Kuru dengan adil dan bijaksana. Parikesit menikahi Madrawati dan memiliki putra bernama Janamejaya. Akhirnya, setelah menyerahkan tahta kerajaan kepada Parikesit, cucu mereka, Pandawa meninggalkan ibu kota dan pergi mendaki gunung Himalaya. Seekor anjing menyertai mereka. Dalam perjalanan menuju puncak gunung Himalaya, satu persatu Pandawa gugur. Roh mereka segera disambut Indra yang tunggal di surga. Sekian penyampaian tentang cerita Itihasa Mahabharata yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau alur cerita dalam penyampaian cerita Mahabharata tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.